Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Good morning, student. Let's continue our lessons on Unit 1 on page 110. Say the word for recycling and upcycling. Nah, di activity yang pertama, activity 1 ya. Read the following infographic and listen to the dialogue. Silahkan didengarkan ya dialognya sendiri. Nah, di sini kita diminta membedakan antara recycle and upcycle ya. Recycle and upcycle pada dasarnya ini memiliki arti sama, yaitu mendaur ulang ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau pada recycle itu recycle-nya ya, mendaur ulangnya itu menjadi bentuk bahan baku. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah contohnya di sini we know that the picture is a bottle ya. Di sini kan sebuah botol ya. Ini kalau misalkan kita daur ulang, itu kan botol itu dihancurkan dulu. Nah, ini kan tandanya dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dipotong-potong ya menjadi partikel-partikel yang kecil-kecil. Nah, kemudian dari partikel yang kecil ini kemudian dibentuk kembali menjadi bisa gelas, bisa drum ya, wadah lah, intinya seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan recycle. Jadi mengubah barang limbah ya, atau yang sudah tidak terpakai menjadi benda bahan baku. Nah, ini maksudnya yang partikel kecil-kecil ini menjadi bentuk bahan baku. Nah, bedanya dengan upcycle, upcycle itu adalah mendaur ulang, kemudian hasilnya itu memiliki nilai tambah ya. Jadi langsung bisa bukan bahan baku lagi, tapi langsung barang jadi dan dia memiliki nilai tambah. Nah, contohnya di sini adalah contoh pakaian bekas. Nah, di sini akan dikonvert, dibentuk lagi ya menjadi sebuah tas, tas cangklong ya, tote bag ya. Nah, ini misalkan baju bekas itu kan sudah tidak memiliki nilai ya. Kalau misalkan dibuang pun paling-paling kalau di Indonesia dijadikan keset ya. Seperti itu. Nah, ternyata ini di upcycle menjadi sebuah tas. Nah, itu bedanya antara recycle dan upcycle. Nah, kemudian di sini ada sebuah dialog ya. Silakan kalian pahami sendiri ya. Saya terjemahkan ya. Dina, hai Lina, saya bingung mengenai perbedaan antara recycle dan upcycle. Kamu tahu, Bapak Budi baru saja membicarakan hal tersebut. Ya, kita dapat save our world. Itu berarti melindungi lingkungan dengan melakukan recycling maupun upcycling. Apa perbedaan antara dua buah pengertian tersebut? Oke, dengarkan. Recycle meliputi penghancuran limbah untuk membentuk sesuatu hal yang baru. Sedangkan upcycling itu mengambil limbah dan membentuk barang baru dalam kondisi yang tetap. Nah, ini bedanya tadi. Kalau recycling itu membentuk barang baru. Barang barunya apa? Ini yang plastik kecil-kecil ini tadi. Nah, sedangkan upcycling bentuk original, bentuk aslinya nanti akan tetap ya. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung setelah jadi. Jadi kan tetap pakaian gitu loh. Jadi antara pakaian dengan tote bag-nya ini, dengan tas cangklongnya ini, tetap sama-sama dari kain. Seperti itu. Bentuknya juga seperti kain. Ya kan? Tapi kalau ini nanti bentuknya bisa berbeda-beda. Oke, saya tahu. Sekarang lihatlah infografik di bawah ini ya. Let's continue to activity 2. Write the thing belonging to recycling and upcycling that you know. Recycling. Nah, kita diminta untuk membedakan antara recycling dan upcycling di sini. Bendanya ya, sekiranya. Nah, recycling itu bisa kita berikan contoh ya. Bendanya itu contohnya ya, recycling
ini kan jelas plastik ya, berarti paper. Kertas itu juga bisa. Jadi kayak kardus itu juga termasuk paper ya, karena dia berasal dari sama-sama bubur kertas. Paper, kemudian kalau itu tadi plastik, kemudian kaca berarti glass, kemudian logam itu metal. Nah, logam itu maksudnya kalau misalkan besi kalau misalkan sudah berkarat sudah tidak digunakan lagi kan bisa dirongsok. Nah, nanti dirongsok itu nanti dikumpulkan lagi ke pabrik peleburan besi. Nanti besi yang rongsok itu tadi dilebur lagi, nanti dicetak lagi. Seperti itu. Nah, itu yang contoh recycling. Jadi mengubah bahan limbah menjadi bahan baku. Nah, kemudian kalau upcyclingnya, contoh ya, contoh upcycling ya. Ini recycling, upcycling. Itu contohnya yang kita bisa ubah itu ya, plastic bottle, sama-sama plastik ya, plastic bottle. Nah, ini nanti misalkan plastik botolnya dijadikan apa? Tempat pensil bisa, dompet bisa ya. Kemudian glass jar. Nah, jadi tempat minum apa? Botol kaca itu juga bisa di upcycling. Misalkan jadi tempat pensil, vas bunga. Nah, itu kan bisa. Tinggal nanti dipercantik lagi, diperindah lagi dengan diwarnai. Kemudian, nah ini upcycling tadi udah dicontohkan, yaitu clothings, ya, pakaian. Kaleng, ya, can, ya, kaleng itu juga bisa. Kaleng jadikan tempat pensil ya, itu juga bisa. Seperti itu. Oke, lanjut to the next activity. On activity 4, look at the list of things below. These things can be found at home. Number 1, empty paper or plastic cup. Nah, ini udah biasa ya, plastic cup itu. Nah, sekarang musimnya es teh. Nah, es teh yang di mana itu? Yang biasa dikemas itu 3.000-an. Kalau di sini ada Ginastel, ada teh kota, teh idaman, banyak sekali ya. Kemudian dessert, t-shirt, ya, baju, kaos, empty bottle, jug, and container with lid. Nah, ini botol itu juga beraneka macam ya, ada yang dari plastik maupun kaca. Kemudian broken jewelry and old toy. Nah, ini broken jewelry, jadi perhiasan yang sudah rusak. Tapi tentunya tidak mungkin emas ya. Kalau misalkan emas atau perak itu masih ada harganya. Nggak mungkin orang rongsokin apa emas, itu nggak mungkin ya. Maksudnya hanya perlengkapan hias tapi yang tidak terlalu mahal gitu. Kemudian di sini toilet paper roll and paper towel tubes. Kemudian newsprint, magazines and old books. Nah, jadi kertas ini bangsa kertas ya, paper and plastic bag, box, kardus ya, milk, cereal, tissue paper, other pigs box, egg carton, wadah telur nih, juice pouch and juice box. And then the question, can you imagine what those things can be upcycled into? Write them down. Nah, kita diminta untuk mencari benda-benda apa yang sekiranya bisa diubah dari bentuk itu ya. Nah, ini tadi empty paper atau plastic cup ya, itu bisa dijadikan apa ya, kalau yang tempat untuk menanam benih itu apa ya, Pak Ju lupa itu. Plant pot. Kalau plant pot itu kan asumsinya gede ya,
plant pot, paper bag, plastic bag, yang buat tanaman itu loh, yang kecil-kecil, plastik kecil buat menyemai tanaman yang kecil itu loh. Nah, itu digantikan dengan plastik cup, itu juga bisa ya. Atau kalau yang ini bentuknya kertas ya, jadi cup tapi bahannya bahan plastik ya, itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak ya, atau pet feeder ya, feeder, jadi tempat pakan ternak. Kalau yang ini untuk yang empty paper ya, atau plastic cup. Kemudian kalau yang ini cloth, itu contohnya bisa dijadikan tadi tas cangklong tadi, tote bag ya kan. Kemudian nah ini empty bottle, jugs and container with lid, itu bisa dijadikan kerajinan. Sebentar, kapal di dalam botol itu loh. Kalau di tempatnya Pak Jul ada orang yang buat kapal di dalam botol. Sebentar, saya carikan ya. Nah, seperti ini. Ini botolnya sudah tidak terpakai. Tapi kalau di dalamnya ada kapalnya kayak gini, ini kalau di tempatnya Pak Jul itu harganya sekitar 35.000. Nah, bayangkan. Botolnya udah nggak terpakai. Tapi di dalamnya ada kapalnya ini. Jadi coba kalian bayangkan ini gimana caranya gimana caranya memasukkan kapal ini di dalam botol ya, seperti itu. Oke, nah ini contohnya ya, ini istilah the ship miniature in the bottle. Nah gitu aja. Jadi kita bisa menuliskan craft ya. Sebentar, kerajinan tangan bahasa Inggrisnya apa ya? Handicraft ya, handicraftnya apa? The ship in the bottle, seperti itu contohnya. Nah kemudian ini ada old toy ya, jadi ada mainan-mainan yang ini kebetulan kecil-kecil ya. Itu kita bisa buat gantungan kunci ya. Gantungan kunci itu bahasa Inggrisnya keychains. Keychain ya. Keychain. Jadi gantungan kunci. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Silahkan kalian bisa menyebutkan yang lainnya ya. Ini misalkan kalau di newspaper ya, koran itu biasanya digunakan sebagai pembungkus makanan ya. Kemudian paper and plastic bag ini nanti bisa dibuat misalkan dompet ya, atau wallet seperti itu, dan lain sebagainya. Silahkan kalian berkreasi sendiri, atau bahkan ini nanti bisa dijadikan tugas P5 ini biasanya kalau bapak ibu guru itu membuat kerajinan dari bahan yang bisa didaur ulang. Okay, let's continue to activity 5. Scan the QR code and watch the video. Then answer the question, what is the video about? Nah ini silahkan kalian baca ya. Pada dasarnya videonya berbunyi ini, Pak Jul sudah membuat ringkasannya ya, tulisannya ya. Nah ini teks yang ada di dalam video ya. Silahkan kalian baca sendiri ya. Teksnya adalah mengenai we will making a pencil case using recycled bottle. You will need
2 recycle bottle of any color, a zipper, pair of ski shorts, a hot glue gun. Cut the top half of the first and the second plastic bottle using ski short. Jadi potong separuh bagian atas dari botol pertama dan botol kedua dengan menggunakan gunting. Throw away the top part that has the cap. Jadi buang bagian atas yang memiliki tutup. We will only be using the bottom half. Kita hanya akan menggunakan bagian botol yang separuhnya yang bagian bawah. Measure the length of the zipper needed by wrapping it to the cut edge of the plastic bottle that was just cut. Jadi ukurlah panjang zipper. Zipper itu selerekan itu loh. Resleting ya. Resleting yang dibutuhkan untuk menutup sepanjang botol itu kan ada lingkarannya seperti ini. Iya kan? Tadi kan udah dipotong tau. Botolnya kayak gini. Nah, zippernya itu, resletingnya itu kemudian ditempel di sekelilingnya. Ya, seperti kalau misalkan kalian menyimak video, mestinya tahu ya. And then apply hot glue on the edge of the cut. Jadi, kemudian di sepanjang lintasan tadi ya, yang dipotong tadi, dilapisi lem. Ya. Make sure to be careful when using hot glue. Jadi pastikan hati-hati dalam menggunakan lem panas. Then stick the zipper on the edge, glue it to the fabric of the zipper and not the zipper itself. Jadi kemudian tekan ya bagian resleting di sekeliling itu tadi. Kemudian dan pastikan bahwa zipper itu tidak mengunci. And then grab this other bottom piece of the bottle and process to do the same step as the step 4 using the upper part of the same zipper to connect them. Jadi tadi kan yang ditempel kan resleting pada botol yang satu. Nah, yang satunya lagi tempel juga pada botol yang separuhnya lagi. Kan botol separuhnya ada 2. Nah, kemudian setelah diproses dengan langkah yang sama seperti halnya pada step 4 tadi. Step 3 ya mestinya ya. Step 3. Seperti itu. Nah, kemudian tunggulah sampai dengan glue itu lemnya ya pada bagian di sekeliling botol itu tadi mengering. Akhirnya jadilah kamu dapat menggunakannya untuk menyimpan perlengkapan alat tulis. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. And then the question, what is the video about? The video is about how to make a pencil box. Ya. The video is about how to make a pencil box. A pencil box with old plastic bottle. With old bottles. And then number 2, what do you need to make it? Wah, tadi udah didata ya banyak ya. What do you need to make it? We need. Nah ini tinggal diganti aja ini jawabannya. We will need 2 recycle bottle of any color. 2 buah botol yang sudah tidak digunakan ya, tentunya yang ukurannya sama. And then a zipper, resleting, a pair of ski shorts, sepasang gunting, a hot glue gun, dan juga lem panas. Itu lem tembak kalau di sini namanya lem tembak ya. And then number 3, write the step for making it.
You can write it. It's too much too long if I must read in here. Ya, seperti ini ya. Jadi Pak Jul tidak perlu menulis ulang. Sudah saya coba menerjemahkan. Bukan menerjemahkan ya, menulis dari teks video ini tadi. And then number 4, do you think the instructions are easy? Why do you think so? Why don't you think so? Nah, apakah kamu berpikir bahwa instruksi tersebut adalah mudah? Ya, mudah ya termasuknya ya. I think it easy. Number 4, I think it is easy. It is easy. The step strike forward, strike pakai enggak, strike forward, and do not require advanced skill. Require jadi stepnya mudah dan tidak memerlukan kemampuan khusus ya. Ini semua orang bisa. Tapi nanti tergantung ya hasilnya rapih atau tidak. Seperti itu. Okay, next to activity 6, work in group of 4, then do the following things. Brainstorm what you want to upcycle. List the thing. For example, in here we can read, use plastic bottle into a pencil case. Jadi menggunakan botol plastik untuk membuat pencil case atau script ya, atau tempat pensil ya. Tadi Pak Jul sudah menuliskan ya di sini contoh-contohnya. Ini kan sama saja mendeskripsikan activity 4 ya kan. Jadi misalkan empty paper ini tadi jadikan plant pot, pet feeder atau bird feeder. Pet feeder itu makanan hewan kesayangannya, atau bird feeder atau pakan burung. Ini jadi tote bag, ini jadikan handicraft, ini jadikan keychains. Nah, seperti itu contohnya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk kelanjutannya. For the next unit, you can see on the other video. So, you can check on playlist for the complete video from this book. Oke, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.